Baik, selamat siang Pak dan teman-teman. Nama Vivi Merianti Amfotis, NIM 206111016. Prodi PGSD, kelas A semester 2, mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang renang. A. Pengertian renang. Renang adalah gerakan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Kegiatan olahraga renang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan olahraga. Renang merupakan aktivitas bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di air, mencari ikan, mandi, atau melakukan olahraga air. Renang juga merupakan suatu cabang olahraga akuatik. Renang olahraga yang sering dilakukan dalam adu kecepatan seorang atlet dalam renang. Olahraga dalam air ini memang tak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memberi manfaat besar untuk kesehatan. Yang kedua, B. Sejarah renang. Renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan. Temuan lukisan tentang perenang pada sebuah dinding batu di dalam gua adalah bukti adanya aktivitas berenang di masa lalu. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris. Pada tahun 1837, hanya ada 6 buah kolam renang di kota sejak itu. Renang semakin populer, bahkan pada tahun 1869 muncullah beberapa asosiasi olahraga renang. Yang berikut, C. Teknik dasar renang. Ada banyak gaya renang yang dikenal saat ini. Akan tetapi, sebelum mempelajari berbagai macam gaya berenang, ada beberapa dasar teknik yang perlu kita kuasai, yaitu pernapasan, mengapung, dan meluncur. Pertama, teknik pernapasan. Kemampuan mengatur pernapasan adalah kunci seorang perenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Yang kedua, teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada 2 posisi mengapung yang perlu Anda kuasai, yaitu mengambang dalam posisi terlentang dan mengambang berdiri. Yang ketiga, teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding telapak kaki, ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah, sebagai tulakan untuk meluncur. Yang berikut, D. Macam-macam gaya renang. Berenang dapat dilakukan dengan beberapa macam gaya, diantaranya gaya katak, gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. 1. Gaya katak atau gaya dada. Gaya berenang yang satu ini dinamakan gaya katak karena gerakannya persis seperti gerakan katak saat berenang. Yang kedua, gaya bebas. Sesuai namanya, gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas akan membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan di dalam berenang. Yang ketiga, gaya punggung. Gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh terlentang. Posisi ini memudahkan Anda untuk bernapas dan membuka mata, tetapi sulit untuk menentukan arah gerakan tubuh. Yang keempat, gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 dan merupakan hasil perkembangan dari gaya dada. Gaya renang paling baru ini termasuk cukup sulit dipelajari. Selain itu, untuk berenang dengan gaya kupu-kupu, Anda harus memiliki tenaga yang cukup kuat. Yang berikut, E. Sarana dan prasarana olahraga renang.
Yang pertama, ketika kita ingin melakukan kegiatan renang atau mengikuti lomba, yang harus diperlukan yang pertama, 1. Pakaian renang. Pakaian renang wajib digunakan baik oleh para pemula ketika berlatih renang maupun para atletik ketika berlomba. Yang kedua, pelampung. Ada yang berbentuk papan, ada juga yang berbentuknya seperti ban. Fungsi papan pelampung adalah untuk melatih meluncur di atas air, sedangkan pelampung berbentuk ban berguna untuk melatih mengambang. Yang ketiga, berkacamata renang. Berkacamata renang untuk melindungi mata Anda tidak terkena air ketika berenang. Sementara itu untuk perlombaan berenang, sarana dan prasarana disiapkan harus memenuhi ketentuan internasional. Yang keempat, kolam renang. Kolam renang untuk perlombaan harus memiliki panjang 50 meter untuk lintasan panjang dan 25 meter untuk lintasan pendek. 5. Lintasan. Setiap lintasan kolam renang memiliki lebar 2,5 meter dengan jarak tepi sekitar 0,2 meter di luar lintasan pertama dan terakhir. Yang berikut 6. Pencatat waktu. Pada perlombaan renang berskala internasional digunakan papan sentuh untuk mencatat secara otomatis yang terletakkan di kedua sisi kolam renang. Perenang harus menyentuh papan yang memiliki sebuah ketebalan 1 cm tersebut. 7. Balok star. Balok star adalah tempat perenang bersiap mulai pertandingan ukuran 0,5 kali 0,5 meter dengan tinggi antara 0,5 meter hingga 0,75 meter dari permukaan air. Yang berikut, F. Peraturan renang. Dalam setiap perlombaan renang terdapat juga peraturan-peraturan yang wajib ditaati para perenang. Yang pertama, saat perlombaan akan dimulai, wasit start meniup peluit panjang sebagai aba-aba bagi para perenang untuk naik ke balok start atau untuk gaya dada, bebas dan kupu-kupu, atau bersiap di dalam air atau bersiap di dalam air menghadap dinding kolam untuk gaya punggung. 2. Perenang harus berada dalam posisi start setelah wasit start memberikan aba-aba siap. Start dianggap tidak sah jika ada peserta yang melompat jauh lebih dahulu sebelum ada aba-aba. Yang ketiga, posisi start untuk nomor renang yang dimulai dari balok start adalah badan membuka arah air dengan lutut di sedikit tekuk. Yang keempat, perenang mulai berlompat ketika pistol start sudah ditembakkan. Yang kelima, perenang harus tetap berada pada lintasan masing-masing sesuai hasil undian atau keputusan panitia lomba. Yang keenam, perenang tidak boleh mengganggu peserta dengan cara memotong lintasan atau cara lain yang menyebabkan pelanggaran. Sekian dan terima kasih. Ini materi dari saya. Selamat siang.